Bab 2776. Aku menyerah dan tidak akan melawan. Aku bersedia. Mileye memandang anak laki-laki di depannya. Dia sedikit terdiam, tapi tentu saja dia merasa geli. Si kecil ini sepertinya keras kepala, tapi nyatanya dia sangat cerdas. Jelas sekali, pihak lain telah mengetahui bahwa identitas dia dan Ben Zhang tidaklah sederhana. Mileye tersenyum tipis, apakah kamu tahu siapa aku? Feri Lu membungkuk dalam-dalam, Dekan. Dekan. Mileye sedikit penasaran, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Feri Lu berpikir sejenak, lalu berkata, mereka bilang Dekan sangat tampan. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Mileye, kamu tampan. Ben Zhang. Mileye terkejut beberapa saat, lalu tertawa dan berkata, pergilah ke akademi. Feri Lu berdiri dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih Dekan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat menuju akademi. Ben Zhang melirik Feri Lu di kejauhan, ragu untuk berbicara. Mileye berkata dengan lembut, apakah kamu khawatir? Ben Zhang mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, anak kecil ini cerdas, tahu bagaimana beradaptasi, dan memiliki prospek yang bagus. Tapi, orang ini memiliki kekejaman dan ekstremitas di tulangnya. Tidak apa-apa untuk menjadi kejam, tapi dia harus lebih dibimbing untuk masalah energi ekstrimnya. Ben Zhang ragu-ragu, lalu berkata, bagaimana jika kita tidak mampu membimbingnya? Mileye tersenyum tipis, itu adalah ketidakmampuan kita. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju akademi di kejauhan. Setelah hening beberapa saat, Ben Zhang mengikuti. Setelah masuk akademi, Mileye melihat sekeliling, katanya akademi dibangun dengan sangat elegan, terutama lembaga literasi. Di mana-mana penuh aura cendekiawan. Tak hanya itu, suasana belajar di lembaga literasi sangat bagus. Ada lebih dari 10.000 orang di Akademi Guanxuan di dunia tengah, bisa dikatakan semua jenius yang ada di dunia tengah berkumpul di sini. Tentu saja ini juga karena fasilitas Akademi Guanxuan sangat baik. Ada sumber daya pelatihan, ada teknik kultivasi yang dapat membantu mereka meningkatkan diri dengan sangat baik. Oleh karena itu, banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya yang berharap untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan, sedangkan kekuatan utama ingin mencegah keluarga mereka terpuruk, jadi mereka mengirimkan jenius dari keluarga mereka ke Akademi Guanxuan. Seorang jenius yang menjanjikan bahkan dapat membantu keluarganya. Justru karena itulah, Akademi Guanxuan memiliki hubungan yang sangat baik dengan berbagai kekuatan alam semesta. Tentu saja alasan utamanya adalah karena Akademi Guanxuan sendiri sangat kuat, begitu kuat sehingga banyak sekali kekuatan yang tidak berani berpikiran jahat. Setelah berkeliling, Mileye meninggalkan akademi bersama Ben Zhang. Mileye meninggalkan dunia tengah dan datang ke alam semesta dewa. Alam semesta dewa kini sepenuhnya didominasi oleh Akademi Guanxuan. Karena Akademi Guanxuan di alam semesta dewa saat ini adalah lembaga umum. Mileye tidak langsung kembali ke akademi, tapi datang ke kota Xianghu. Begitu sampai di kota Xianghu, seorang wanita muncul di hadapannya. Orang tersebut sekarang adalah penguasa kota Xianghu, Yanitia Xianghu. Melihat Yanitia Xianghu, Mileye tersenyum tipis, lama tidak bertemu. Yanitia Xianghu memelototi Mileye, kupikir kamu sudah melupakanku. Mileye tertawa, aku tidak akan melupakanmu meskipun aku melupakan diriku sendiri. Yanitia Xianghu melotot pada Mileye, tapi senyumnya lebih lebar. Mileye berkata dengan lembut, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Yanitia Xianghu mengangguk sedikit, baik. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak merindukanku?
Yanitia Xiangmu memelototi Mileye, jangan mengucapkan kata-kata gombal seperti itu. Mileye tertawa terbahak-bahak, dan tanpa malu-malu, meraih tangan Yanitia Xiangmu dan berjalan menuju kejauhan. Di sampingnya, Benzang dengan cepat pergi. Saat Mileye meraih tangannya, dua awan merah tiba-tiba muncul di wajah Yanitia Xiangmu. Dia dengan lembut menariknya, tapi ketika dia tidak bisa menariknya, dia melotot pada Mileye dan membiarkan Mileye menggandeng tangannya. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya berjalan menuju kejauhan sambil bergandengan tangan. Setelah sekian lama, Yanitia Xiangmu tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahu Mileye dan berkata dengan lembut, "Kupikir kamu sudah melupakanku." Mileye menggelengkan kepalanya, "Bagaimana bisa?" Yanitia Xiangmu menatap Mileye, "Apakah kamu menyukaiku?" Mileye mengangguk. Yanitia Xiangmu tersenyum tipis, matanya terpejam perlahan, "Cukup." Mileye tersenyum, lalu memegang erat tangan Yanitia Xiangmu. Harus dikatakan bahwa Mileye cukup emosional saat ini. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit pengecut dalam menghadapi perasaan. Jika menyukainya, akui menyukainya saja, kenapa repot-repot bersikap malu-malu? Jika tidak menyukainya, sebaiknya tidak menggoda orang lain dari awal, tapi jika menyukainya maka maju saja. Gadis seringkali tidak takut pada binatang, tapi takut pada pria yang lebih buruk dari binatang. Yanitia Xiangmu tiba-tiba bertanya, "Berapa wanita yang kamu suka?" Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Yanitia Xiangmu menatap langsung ke arah Mileye, menunggu jawaban Mileye. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Saat aku bersamamu, kamulah yang paling aku sukai." Yanitia Xiangmu tertegun, lalu menatap Mileye, tapi tidak bertanya lagi. Mileye tertawa. Setelah berjalan-jalan dengan Yanitia Xiangmu, keduanya berpisah. Melihat Mileye menghilang ke langit di kejauhan, Yanitia Xiangmu tersenyum tipis, lalu melihat manusia kayu kecil di tangannya. Manusia kayu kecil ini tampak persis seperti wajahnya. Itu diukir oleh Mileye sendiri. Setelah lama melihat manusia kayu kecil di tangannya, dia berbalik dan pergi. Hari ini, dia bahagia. Karena Mileye tidak lagi ambigu, tapi mengakuinya. Setelah meninggalkan kota Xiangmu, Mileye kembali ke Akademi Guanxuan. Dia sangat familiar di sini. Setelah masuk akademi, Mileye bertemu dengan ketua lembaga literasi, Sifo. Sifo membungkuk sedikit pada Mileye, "Dekan." Mileye tersenyum dan berkata, "Sifo, lain kali kalau kamu melihatku, kamu tidak perlu melakukan kesopanan palsu ini." Sifo menggelengkan kepalanya, "Ini adalah peraturan, aku harus mematuhinya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Terserah kamu." Setelah mengatakan itu, dia melihat-lihat sekeliling. Sekarang skala Akademi Guanxuan telah berkembang setidaknya 100 kali lipat dari sebelumnya, dan masih terus berkembang karena ada kekuatan yang terus-menerus bergabung dengan Akademi Guanxuan. Mileye tiba-tiba berkata, "Setelah klan Diin dan beberapa orang yang aku undang bergabung dengan Akademi, mereka tidak menimbulkan masalah, bukan?" Sifo menggeleng cepat, "Tidak. Mereka semua mengikuti aturan." Mileye tersenyum, "Itu bagus. Yang paling dia takuti adalah orang-orang itu akan menimbulkan masalah setelah bergabung dengan Akademi Guanxuan." Sifo berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya diurus oleh Kuila." Mileye mengangguk, "Di Akademi Guanxuan, hanya Kuila yang bisa mengatur orang-orang itu, terutama klan surgawi. Kedua orang klan surgawi itu adalah master alam diri sejati. Bahkan jika mereka ditempatkan di klan yang, mereka juga dianggap master teratas." Saat ini,
kedua anggota klan surgawi muncul di hadapan Mileye. Ketika mereka melihat Mileye, mereka segera memberi hormat, "Salam ketua klan." Mileye memandang mereka berdua, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian terbiasa tinggal di akademi?" Keduanya mengangguk dengan cepat. Mileye tertawa, lalu berkata, "Apa nama kalian?" Pria berbaju besi emas yang memegang pedang di sebelah kiri dengan cepat berkata, "Aku bernama Cindio, orang berpedang di sebelahku bernama Yofas Gu." Mileye mengangguk, "Kalian master alam diri sejati, kalian merupakan eksistensi Akademi Guanxuan yang paling kuat saat ini. Oleh karena itu, keselamatan Akademi Guanxuan diserahkan kepada kalian. Selain itu, kalian juga dapat membantu akademi untuk memberikan bimbingan pada para siswa di sekolah ketika kalian tidak ada kesibukan. Jika membimbing mereka dengan kekuatan kalian, mereka akan mendapat banyak manfaat." Cindio dengan cepat berkata, "Oke." Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu untuk berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Katakan saja, ada apa?" Cindio berkata dengan suara yang dalam, "Ketua klan, kami pikir kami tidak memiliki anggota klan sebelumnya. Kami mencari beberapa hari yang lalu dan menemukan bahwa selama pertempuran itu, beberapa cabang klan surgawi kami tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, klan surgawi masih ada beberapa anggota klan yang hidup, kami ingin mereka bergabung dengan akademi." Mileye tertawa, "Tentu saja. Ini hal yang bagus." Mendengar hal itu, Cindio buru-buru membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih ketua klan." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tahu apa yang kalian pikirkan, karena aku bukan dari klan surgawi, jadi kalian punya banyak kekhawatiran. Tapi aku ingin memberitahu kalian bahwa aku sekarang ketua klan surgawi, jadi urusan klan surgawi adalah urusanku. Tetap saja aku tidak akan selalu menjadi ketua klan surgawi. Di masa depan, aku akan mencari waktu yang tepat untuk membiarkan orang-orang klan surgawi yang menjadi ketua klan sendiri." Cindio dan Yofas Gu sama-sama tercengang. Detik berikutnya, mereka terlihat panik dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Mileye berkata, "Ketua klan surgawi secara alami akan dipimpin oleh orang-orang dari klan surgawi. Tentu saja, aku akan selalu mengurus klan surgawi." Cindio ragu-ragu. Faktanya, dia dan Yofas Gu tentu saja ingin anggota klan surgawi menjadi ketua klan, tapi sekarang, mereka tahu betul bahwa hanya Mileye yang bisa memimpin klan surgawi. Saat ini, Yofas Gu yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berkata, "Aku punya satu cara. Kita bisa mencari satu wanita cantik dari klan untuk dinikahi ketua klan, lalu anak kalian akan menjadi ketua klan. Bukankah ini yang terbaik untuk semuanya?" Wajah Mileye langsung menjadi muram, "Apa kamu mencoba mengincar tubuhku?" Setelah Yofas Gu selesai berbicara, dia merasa metodenya sangat bagus, jadi langsung tersenyum, "Ketua klan, menurutku metode ini bisa dilakukan." "Bagus sekali, kamu." Mileye tiba-tiba melambaikan tangannya, "Anakku tidak bisa menjadi ketua klan surgawi." Yofas Gu sedikit bingung, "Kenapa?" Mileye berkata dengan lembut, "Karena aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yofas Gu melahirkan seorang putra. Mileye terdiam. Setiap kali tidur bersama Tango Tuoba, nyatanya dia tidak melakukan perlindungan apapun, tapi Tango Tuoba tidak bisa hamil. Awalnya dia masih sedikit bingung, tapi kemudian lambat laun dia mengerti. Anaknya mungkin akan menjadi destiny berikutnya. Jadi mungkin harus dilahirkan dengan orang yang tepat. Tapi pertanyaannya, siapakah orang yang tepat itu? Coba satu persatu. Memikirkan hal ini, Mileye dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak sedikit bejat.
Saat Mileye hendak pergi, tiba-tiba, seorang wanita berjubah ungu muncul di kejauhan. Melihat pemandangan ini, Mileye sedikit menyipitkan matanya, sementara Cindio dan Yovasgu berdiri tepat di depan Mileye, dan wanita berjubah ungu tiba-tiba merapatkan jarinya dan melambai. Bang! Cindio dan Yovasgu yang sudah mencapai alam diri sejati langsung terguncang jutaan kaki jauhnya sebelum mereka sempat bereaksi. Melihat adegan ini, Mileye sama sekali tidak ragu-ragu, dia langsung mengangkat tangannya, "Aku menyerah, aku tidak akan melawan." Bersambung.